masyarakat itu sering menganggap suaranya tidak penting. Akhirnya terjadi semacam golput ya. Netral yang saya pahami adalah menjaga kedekatan yang sama dengan peserta pemilu. Bukan berarti kalau kita netral kita harus menjaga jarak, menjauh. Semua informasi itu seluruh masyarakat bisa akses itu, dan semua proses yang dijalankan oleh KPU itu dijalankan secara transparan dan secara terbuka. Nah, buta yang terburuk itu adalah buta politik. Buta politik. Kenapa buta terburuk itu adalah buta politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman pemilih pada hari ini bersama saya, tentunya di podcast KPU Pasangkayu Mantap. Mari ngobrol teman pemilih, yang tentunya penuh dengan informatif, edukatif, dan inovatif. Baik, pada hari ini episode ke-9 ini sangat spesial karena di hadapan kita saat ini telah hadir narasumber kita pada hari ini, Bapak Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu, Bapak Al-Kahfi R. Lida. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Jadi pada hari ini kita bincang-bincang bersama beliau tentang kerja KPU, kemudian banyak hal yang kita bahas pada hari ini, termasuk ada pemilih pemula dan netralitas, kemudian kepercayaan publik terhadap lembaga KPU. Baik, sebelum kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan, kalau boleh satu kalimat dari Ketua KPU, tapi jawabannya ini Pak yang mudah dipahami oleh anak-anak Gen Z. KPU itu sebenarnya lembaga apa? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya KPU itu adalah lembaga yang mengurusi proses demokrasi, atau bahasa sederhananya KPU itu ngurusin pemilihan legislatif, ngurusin pemilihan presiden, ngurusin pemilihan anggota DPR provinsi, DPR kabupaten, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati. Dan secara sederhana KPU itu adalah lembaga yang melakukan proses pelayanan terhadap peserta pemilu dengan pemilih itu sendiri. Iya. Berarti selama tahapan KPU disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan lain-lain, terus di selain non tahapan apa saja kegiatan KPU Pasangkayu Pak? Jadi pasca semua tahapan selesai, KPU Indonesia ini bekerja, kita memasuki fase non tahapan dan kita fokus pada proses pendidikan pemilih ya, dan pemutahiran data pemilih. Itu dua agenda utama yang kita jalankan selama non tahapan ini. Terus ada juga beberapa pertanyaan ini dari masyarakat biasanya Pak ya. Masyarakat itu sering menganggap suaranya tidak penting. Akhirnya terjadi semacam golput. Kira-kira apa yang harus dilakukan KPU untuk menjawab semua persoalan-persoalan ini Pak? Oke, jadi begini, selama kami melaksanakan sosialisasi
baik itu di proses pendidikan pemilih pemula maupun di beberapa segmen misalnya perempuan dan kelompok rentan, kita menekankan bahwa keterlibatan semua pihak dalam proses pemilu maupun pemilihan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena proses masa depan negara kita maupun daerah kita itu sangat ditentukan. Meskipun misalnya 1 atau 2 suara itu sangat berpengaruh. Karena jangan sampai kita memberikan ruang kepada orang yang tidak layak untuk menjadi perwakilan kita atau yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan, karena ketidakterlibatannya kita secara aktif dalam proses pemilihan, yaitu kita golput. Makanya sangat alangkah baiknya kalau semua pihak itu bisa berperan aktif untuk memberikan kesempatan orang yang layak dan yang pantas untuk menjadi wakil kita dan menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan. Karena proses demokrasi ataupun proses pemilihan ini itu sangat menentukan hajat hidup kita ke depannya. Jadi makanya kami sangat menginginkan bahwa proses pemilu dan proses pemilihan seluruh masyarakat itu bisa berperan aktif. Yang selanjutnya kita bahas lagi nih Pak, menyangkut persoalan netralitas. Kan terkadang ketika tahapan itu berjalan, terkadang banyak isu-isu bahwa KPU ini tidak netral atau bagaimana ya. Jadi banyak orang bilang KPU itu harus netral. Jadi versi Bapak ini, netral itu seperti apa dalam praktik sehari-hari? Oh iya, kalau yang saya pahami ya, netral ini kan jangan sampai membuat kita bahwa di KPU ini kan kita harus netral, dan sampai membuat kita mesti menjauh dari semua peserta pemilu. Karena pemahaman saya, netral yang saya pahami adalah menjaga kedekatan yang sama dengan peserta pemilu. Bukan berarti kalau kita netral kita harus menjaga jarak, menjauh, karena biar bagaimana posisi kita sebagai institusi yang melakukan proses pelayanan terhadap proses demokrasi yang melayani peserta pemilu dengan pemilih, kita harus melakukan pendekatan yang sama ke semua peserta pemilih. Jadi saya memahami netral itu ya seperti itu. Kita harus menjaga kedekatan yang sama dengan seluruh peserta pemilu. Oh iya. Jadi kalau seumpama Pak ya, kalau ada warga yang ragu atau curiga, apa yang dilakukan KPU supaya kepercayaan publik tetap terjaga? Saya kira sekarang hampir semua proses yang dilaksanakan oleh KPU itu semua orang bisa akses. Contoh kecil misalnya pada saat rekap di tingkat kecamatan itu kan kami anjurkan seluruh PPK untuk melakukan live streaming. Begitupun rekap yang ada di tingkat kabupaten itu orang semua bisa akses. Itu kita juga melakukan live streaming. Kemudian semua informasi itu seluruh masyarakat bisa akses itu, dan semua proses yang dijalankan oleh KPU itu dijalankan secara transparan dan secara terbuka. Jadi saya kira tidak ada hal proses yang terjadi dalam aktivitas kami mengawal tahapan itu yang kami tutupi. Semua bisa diakses. Semua bisa diakses Pak ya. Ini pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Bapak, demokrasi yang sehat itu apakah ribut tapi peduli, atau tenang tapi partisipatif? Oke, jadi demokrasi sehat itu adalah yang seperti yang saya sempat jelaskan di awal tadi, yang kita butuhkan itu adalah partisipasi aktif, bukan mobilisasi. Karena ini kan dua hal yang kadang sulit kita bedakan. Keterlibatan masyarakat di dalam menuju ke TPS itu ada kalanya itu terjadi karena dimobilisasi. Itu itu terjadi
bukan karena partisipasi aktif. Makanya salah satu syarat demokrasi sehat itu harus ada partisipasi aktif. Yang kedua, proses pemilihannya itu harus berlangsung transparan, jujur dan adil. Itu salah satu penanda dikatakan demokrasi itu sehat. Yang ketiga, ini kebebasan masyarakat sipil, kebebasan seluruh pihak untuk kemudian bisa mengakses, dan kebebasan pers itu tetap harus dijaga. Ya. Jadi terus apa harapan Bapak untuk pemilih Pasangkayu ke depannya? Bukan cuma saat pemilu, tapi dalam kehidupan bernegara sehari-hari. Jadi seperti yang saya biasa tekankan pada saat melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, saya sering mengutip perkataan salah satu penyair dari Jerman bahwa buta yang terburuk itu adalah buta politik. Buta politik. Kenapa buta terburuk itu adalah buta politik? Karena proses politik ini kan mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Harga bahan pokok itu dipengaruhi oleh produk politik. Ya. Seluruh kebijakan itu dipengaruhi oleh produk politik. Makanya saya selalu menekankan, baik itu misalnya kalau saya masuk ke sekolah-sekolah, bahwa kenapa mesti kita tidak boleh golput dalam proses pemilihan, karena ini menyangkut seluruh sendi-sendi kehidupan kita, menyangkut harga bahan pokok, menyangkut harga, misalnya kalau cewek-cewek sekarang sering pakai skincare, itu semua berpengaruh. Makanya proses politik ini seluruh pihak itu harus terlibat, karena ini sangat menentukan arah perjalanan bangsa kita ke depan. Apakah kita menginginkan bangsa kita mengarah ke bentuknya A atau B atau C, itu ditentukan dalam proses keterlibatan kita secara aktif pada proses pemilihan. Ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini, teman pemilih, ada beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Ketua KPU Pasangkayu, bahwa pentingnya terlibat langsung dalam mendukung kegiatan-kegiatan demokrasi, terutama di pemilu, baik di pilkada, Pak ya. Jadi sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini terakhir Pak, satu pesan singkat dari Ketua KPU Pasangkayu untuk masyarakat Pasangkayu, khususnya terutama gengsi. Kenapa kita tetap perlu peduli dengan hak pilih kita? Pertama, hak dipilih dan memilih itu adalah hak konstitusional. Itu menjadi salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Makanya sepantasnya itu harus kita gunakan, karena itu akan sangat menentukan potret masa depan daerah kita dan negara kita. Makanya kita selalu menekankan bahwa dalam setiap proses, entah itu proses pemilu maupun pemilihan, semua stakeholder itu kita berupaya untuk semua bisa terlibat aktif, karena ini kita sangat mendorong semoga proses demokrasi kita bisa menuju menjadi proses demokrasi yang lebih substantif, bukan hanya kita tidak hanya berkutat di proses demokrasi prosedural saja. Makanya kesadaran berpolitik itu sangat kita inginkan, sehingga proses-proses kedepannya itu bisa lebih dinamis dan agak lebih berwarna. Oke. Baik, sebelum kami tutup Pak ya, ada ndak pesan singkat untuk
masyarakat Pasangkayu, khususnya Ginsi, untuk partisipasinya ke depannya nanti bagaimana? Ya mungkin pesan singkat saya ya mungkin saya akan mengutip salah satu ungkapan penyair Jerman bahwa buta terburuk itu adalah buta politik. Oke, baik teman pemilih, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan kita tentang kepemiluan khususnya di KPU Kabupaten Pasangkayu ini. Dan dengan berakhirnya tadi beberapa pertanyaan yang kami sodorkan ke narasumber ini, maka selesailah kegiatan kita, podcast kita pada hari ini. Saya host pada hari ini, Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.